Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah pertemuan untuk pertemuan kelima ya. Saya akan membahas mengenai peramalan atau forecasting, di mana manajemen operasi itu menggunakan hasil-hasil peramalan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemilihan proses, perencanaan kapasitas, layout fasilitas, dan untuk berbagai keputusan yang bersifat terus-menerus berkenaan dengan perencanaan dan persediaan. Jadi kalau dimisalkan sebenarnya perencanaan ini peramalan ini dibutuhkan untuk proses perencanaan untuk memproduksi barang. Misalkan jangankan ini ya, misalkan kita meramalkan untuk ke kampus, misalkan meramalkan kira-kira hujan atau tidak ya, maka kita harus menyiapkan jas hujan misalkan. Nah ini sama seperti hal itu, maka manajemen operasi juga membutuhkan adanya peramalan untuk proses produksinya, di mana proses peramalan itu sendiri adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Jadi ada beberapa teknik peramalan. Yang pertama menggunakan teknik peramalan kualitatif dan yang kedua yaitu menggunakan peramalan kuantitatif. Biasanya untuk peramalan kualitatif ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada opini dari eksekutif, di mana nanti ada pengambilan opini dari sekelompok kecil manajer dan seringkali dikombinasikan dengan statistika. Kemudian yang kedua ada gabungan tenaga penjual, di mana setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya. Jadi kalau misalkan daerah Bangkalan, kota Bangkalan berarti dari ujung Kamal sampai Tanjung Bumi, maka diramalkan tingkat penjualannya di masing-masing setiap daerah, kemudian digabungkan sehingga akan sampai pada tingkat provinsi ataupun nasional. Jadi akan mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu metode Delphi, di mana ini adalah metode serangkaian kuesioner yang disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Memang untuk metode Delphi ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah hasilnya akan lebih akurat dan lebih profesional, sehingga hasilnya nanti ini hasil aslinya diharapkan akan mendekati. Jadi hasil peramalannya itu diharapkan akan mendekati hasil dari aktualnya. Yang keempat adalah survei pasar, di mana masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial. Jadi kalau misalkan di metode Delphi tadi ini semua responden dia diberikan serangkaian kuesioner, kemudian ini akan dijadikan sebagai peramalan. Tapi kalau misal survei pasar dia sudah ada konsumen potensial ya, dia lebih menekankan pada konsumen potensial, di mana biasanya kalau konsumen potensial dia misalkan ya dia yang membeli produk yang paling banyak pada setiap bulannya, maka dia akan dilakukan wawancara atau melakukan kuesioner atau ditanyakan melalui telepon. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan naif, di mana ini merupakan cara sederhana bahwa pengasumsian terhadap permintaan periode berikutnya akan sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Misalkan dealer Honda di Kota Bangkalan, misalnya di Kota Bangkalan maksudnya Bangkalan kotanya ya, itu terjadi penjualan motor sekitar 1.200 unit per bulan, maka diramalkan pada bulan berikutnya akan terjadi penjualan 1.200 juga. Ini merupakan pendekatan naif dan kadang-kadang ini terlalu memang ya dapat dikatakan memang naif ya. Kadang kan tidak sesuai dengan realita, karena misalkan untuk dealer berarti dia kadang-kadang rame atau kadang-kadang sepi. Kemudian ini metode kuantitatif, di mana ada dua model. Yang pertama model seri waktu atau time series, yang kedua itu model kausal. Nah, model seri waktu atau time series dia dibagi menjadi tiga. Ada proyeksi tren, ada rata-rata bergerak, kemudian ada penghalusan eksponensial. Nah, rata-rata bergerak itu ada rata-rata bergerak biasa dan ada rata-rata bergerak tertimbang. Langsung saja kita akan memasuki ke metode proyeksi tren, di mana sebenarnya yang diminta adalah dia Y-nya atau penjualannya sama dengan A plus BX. A plus BX di sini A-nya memiliki rumus A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan N kalikan sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan. Sedangkan B-nya adalah
N kalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan sigma N sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan. Jadi ini berbeda ya antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, metode proyeksi tren yang pertama yaitu tahun pertama sebagai tahun dasar. Di sini diketahui bahwa ada 5 tahun ya, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Nah, setelah itu, ini karena dia telah dibedakan menjadi kuartal, maka yang diminta karena ini tahun, berkata pada tahun, maka yang dijadikan tahun pertama sebagai tahun dasar adalah tahun 2001. Ini karena kuartal, kalau terdiri dari 4 kuartal berarti ini 3 bulanan ya. Ini makanya dijumlahkan per kuartalnya. Tapi kalau misalkan nanti ada soal yang tahunnya sudah menentukan jumlah setiap tahunnya, maka tidak perlu dijumlahkan lagi karena bukan terbagi atas beberapa kuartal. Kalau misalkan semester berarti dia akan terbagi menjadi 2 ya, kemudian ini baru dijumlahkan. Ini berarti tahun 2001 penjumlahan antara kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Di tahun 2001 jumlahnya 1080, 2002 1100, 2003 1190, 2004 1220, 2005 1300. Maka ini diminta untuk mengetahui ramalan penjualan di tahun 2006. Caranya bagaimana? Langsung saja di next slide. Nah, ini dia. Jadi karena tahun ini ini kesalahan. Ini bukan tahun 2012 sampai 2016, tapi ini adalah tahun 2001 sampai dengan 2005. Ya. Setelah itu, ini akan dicari untuk yang tahun 2006 dan 2007. Cara pengerjaannya, kita akan mencari kode tahun karena kode tahun pertama yang tadi di soalnya adalah di 2001, maka kode tahun X karena ini merupakan tahun pertama. Jadi ini saya bikinkan ini ya, biar tidak bingung teman-teman. Ini tahun. Oke. 2001, 2002, 2003, ini 2004, ini 2005, kemudian ini total. Biar teman-teman tidak bingung ya. Ini saya bikinkan setidaknya mengurangi kebingungan. Oke, ini tahunnya di mana tahun 2001 sampai dengan 2005 karena tahun pertama sebagai tahun dasar, maka kode tahun yang di tahun pertama maka akan kode tahunnya atau X-nya dia akan selalu dimulai dari 0. Kemudian akan diikuti oleh selanjutnya 1, 2, 3 dan 4. Di mana tahun 2005 itu kode tahunnya adalah 4. Kode tahun digunakan karena kita tahu rumusnya bahwa ada tadi rumus pertamanya adalah dia ingin Y sama dengan A ditambah BX. Jadi X-nya dibutuhkan untuk ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi ini rumusnya ya. Setelah tabel pembantu dibuat, maka perhitungan nilai A dan B dapat dihitung. Jadi A-nya tadi rumusnya adalah sesuai dengan di sini, sigma Y kalikan sigma X kuadrat dan bla bla blanya, maka sigma Y 5890 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 30 dikalikan dengan ini apa tadi? Sigma X, berarti jumlah dari X-nya pada saat ini 10, kemudian dikalikan dengan sigma X-nya dibagi dengan
N kalikan sigma X kuadrat, N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada N-nya 5, kemudian dikalikan sigma X kuadrat. Jadi jumlah dari sigma X kuadrat ini ya 30 dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi jumlah dari X-nya terlebih dahulu kemudian dia dikuadratkan. Diperoleh hasilnya adalah 1080. Kemudian selanjutnya B, di mana rumusnya adalah N kalikan sigma XY, N-nya 5, dikalikan jumlah dari XY 12.250, dikurangi dengan sigma Y. Sigma Y 5.890, kemudian dikalikan dengan sigma X. Dibagi dengan pembagiannya yang sama dengan ini, yaitu N kalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Diperoleh hasil B adalah 47. Nah, ini diminta untuk menghitung Y untuk tahun 2006 dan 2007. Ini kan tahun 2006 belum diketahui X-nya sebenarnya berapa. Nah, X selanjutnya karena ini tahun 2005 adalah 4, maka tahun 2006 X-nya adalah 5. Jadi diperoleh Y 2006 sama dengan A-nya adalah 1080 ditambah dengan B-nya 47 dikali dengan kode tahun di tahun 2006. Karena ini 2005 4, maka dia dikalikan 5. Sama dengan berapa? Ini kita cari hasilnya, itu pokoknya hasil dari Y di tahun 2006. Pun begitu, tahun 2007 berarti karena X di tahun 2006 itu adalah 5, maka di tahun 2007 berarti selanjutnya yaitu 6. Nah, teman-teman jika masih bingung silahkan boleh bertanya di komen bawah ini ya. Selanjutnya untuk metode proyeksi tren. Metode proyeksi tren yang kedua adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nilai tengah sebagai nilai dasar. Nah, ini untuk mendata sama ya, ini menginginkan adanya YA plus BX sama seperti yang tadi, YA plus BX, di mana dia mencari A-nya adalah sigma Y per N, sedangkan untuk mencari B-nya adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, ini kode sebenarnya memang penting untuk menentukan kode X-nya ya. Ini kode X untuk data ganjil, di mana dia akan selalu dimulai di nilai tengahnya, dimulai dari nilai tengah. Nilai tengahnya akan selalu dimulai dari 0 untuk data ganjil, di mana untuk ke atas dia akan selalu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk nomor 3 berarti positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk data genap ketika dia memiliki data genap maka akan diambil dari nilai tengahnya juga, di mana dari 6 ini nilai tengahnya ada di urutan ketiga dan 4. Untuk keurutan ketiga atau di atasnya dia akan selalu dimulai dengan negatif, dan selanjutnya dia akan negatifnya ganjil. Jadi negatif 1, negatif 3, negatif 5. Sedangkan untuk 4-nya dia akan dimulai dari positif 1, 5-nya data kelima 3 kode X-nya, data ke-6 5. Sedangkan nanti untuk data ke-7 berarti ini hasilnya 7. Data ke-8 kode X-nya adalah 9. Jadi ini merupakan bilangan yang ganjil ya, kelipatan yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan selanjutnya. Ini ada contoh data penjualan PT ABC tahun 2011 sampai dengan 2014. Nah, datanya ada berapa? Kita akan menghitung. Ini bukan berdasarkan tahun lagi, tapi ini berdasarkan kuartal yang dilihat ya. Ada beberapa data karena ini di sini tersedianya per kuartal. Andaikan ini tersedianya per tahun tanpa ada kuartal, berarti langsung dijumlahkan, berarti hanya terdiri dari 4 data. Tapi ini karena tersedia datanya per kuartal, maka kita akan menghitung datanya dimulai ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Karena ini datanya adalah genap ya, ada di data 16, maka kita akan memilih pertengahan. 16 berarti pertengahnya adalah ada di angka 8 dan di angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dimulai dari 8, ini untuk mengetahui X-nya, dia akan dimulai dari negatif 1. Ya, selanjutnya ini positif 1. Ini ke atas akan negatif ganjil, kemudian ini ke bawah akan positif ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kalau misal di atas berarti negatif 1, negatif 3. Saya misalkan lagi, kalau misalkan ada data, dia ada data 20 data ya. 20 data berarti dia akan dimulai dari 20 bagi 2, 10. Berarti data ke-10 itu akan dimulai dari negatif 1. Sedangkan data ke-11 dia akan positif 1. Seperti itu untuk mempermudahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari sebenarnya apa saja yang dibutuhkan untuk metode least square ini. Ternyata kita akan mencari sigma Y. Jadi jumlah Y-nya dari soal yang diketahui, kemudian kita butuhkan sigma XY dan sigma X kuadrat. Jadi ada sigma Y-nya, penjualannya yang diketahui. Ini data ini pasti diketahui ya. Data penjualan ini akan selalu diketahui. Jadi yang akan diketahui ini ya. Sedangkan X-nya kita akan mulai mencari. Cara mencari X-nya seperti yang tadi saya contohkan, di mana kita harus menghitung data tersebut itu datanya genap atau ganjil. Ini untuk metode kuadrat terkecil atau least square ya. Tapi kalau misalkan tadi untuk tahun pertama kita hanya melihat dia di tahun pertama. Misalkan ini karena 2001 maka dia dimulai dari 21. Kalau misal 2011 berarti ini X-nya dimulai dari 0 seperti itu. Setelah itu kita mencari XY-nya, kemudian sigma X kuadrat. Diperoleh hasilnya seperti ini. Ini sigma X-nya, sigma Y 1426 dibagi 16. Selanjutnya B-nya 0,6. Jadi selanjutnya karena ini membicarakan mengenai ramalan penjualan kuartal di tahun 2015, ini pasti dimulai dari kuartal 1. Selanjutnya berarti setelah 15 X-nya adalah 17. Jadi ini dikalikan 17. A-nya diperoleh dari sini, B-nya diperoleh dari sini, sedangkan X-nya yang akan kita cari. Dan kalau misalkan kita akan mencari selanjutnya berarti ramalan penjualan kuartal 2 di tahun 2015, kuartal 2 berarti X-nya ini kan tadi kuartal 1-nya adalah 17, berarti kuartal 2-nya adalah 19. Dikalikan 19 X-nya ya. Saya rasa teman-teman sampai di sini akan paham karena ini cukup mudah ya untuk dikerjakan. Kemudian ini rata-rata bergerak atau moving average, di mana rumusnya adalah sigma permintaan data N periode sebelumnya dibagi dengan N. Jadi ini diketahui contoh data penjualan PT ABC tahun 2010 ada Januari, Februari, Maret, April. Jadi untuk mengetahui sebenarnya ramalan penjualan di bulan April itu berapa sih hasilnya, maka 10 tambah 12 tambah 13 dia dibagi dengan N-nya ini 3. Pun begitu untuk Mei, berarti 3 periode sebelumnya 12, 13, 16. Berarti ramalan penjualannya adalah 41/3. Sedangkan untuk bulan Juni berarti ramalan penjualannya dari rata-rata bergerak 3 bulanan adalah 13, 16 tambah 19 bagi 3. Hasilnya 16. Ini penjualan nyatanya 23, sedangkan rata-rata bergerak 3 bulannya adalah 16 atau peramalannya. Sampai sini paham? Jadi kalau misalnya untuk bulan Juli nanti rata-rata bergerak 3 bulannya adalah 16 tambah 19 tambah 23 dibagi 3. Seperti itu. Nah, tadi sudah menjelaskan mengenai rata-rata bergerak. Ini rata-rata bergerak tertimbang, di mana sigma timbangan untuk periode N dikalikan permintaan dalam periode N dibagi dengan sigma timbangan. Untuk data di atas ditetapkan, jadi ini sudah ada penetapan ya di soalnya, ditetapkan timbangan 3 untuk periode bulan lalu, 2 untuk periode 2 bulan lalu, dan 1 untuk periode 3 bulan lalu. Jadi diingat
3 untuk periode bulan lalu kaliannya, 2 untuk periode 2 bulan lalu, dan 1 untuk periode 3 bulan lalu. Cara mengerjakannya ini soalnya berarti rata-rata bergerak tertimbang 3 bulanan. Untuk bulan April 3 untuk 3 bulan yang lalu, 3 untuk periode bulan lalu, 3 untuk periode bulan lalu berarti 3 dikalikan dengan 13. 2 untuk periode 2 bulan yang lalu berarti 2 kalikan 12. Sedangkan 1 untuk periode 3 bulan lalu 10. Nah, 6-nya diperoleh dari mana? 3 ditambah 2 ditambah dengan 1, berarti dibagi dengan 6. Nah, penentuan 3, 2, 1 ini sudah ada, biasanya diminta untuk berapa di soalnya ya, sudah tertera. Nah, ini untuk selanjutnya misalnya bulan Mei, sama caranya karena tadi dimintanya 3 untuk periode bulan lalu, 2 untuk periode 3 untuk periode bulan lalu, 2 untuk periode 2 bulan lalu, dan 1 untuk periode 3 bulan lalu. Berarti 3 kalikan 16 ditambah 2 kalikan 13 dan 1 kalikan 12. Hasilnya seperti itu selanjutnya ya. Sedangkan untuk selanjutnya exponential smoothing ini rumusnya cukup mudah ya, saya rasa. Ini dimana FT adalah ramalan periode sekarang sama dengan ramalan yang dibuat untuk periode terakhir, FT-1 ditambah dengan alfa, konstanta smoothing. Ini sudah diketahui pasti alfanya di soalnya. Kemudian AT, permintaan nyata periode terakhir dikurangi dengan FT, ramalan yang dibuat untuk periode terakhir. Ini sudah diketahui. Ramalan penjualan PT ABC bulan Juli 2014 adalah 1050 unit, sedang permintaan nyata bulan Juli 2014 adalah 1000 unit. Berarti kalau misal ramalan penjualan PT ABC bulan Juli 2014 ini adalah ramalan ya. Ini karena bulan Agustus berarti 1 bulan sebelumnya, berarti ini ramalan yang dibuat untuk periode terakhir atau FT-1. Ini permintaan nyata bulan Juli 2014 berarti ini adalah permintaan nyata AT-1 ya. Kemudian ini akan mencari dia FT-nya, ramalan permintaan untuk bulan Agustus, sedang dari diketahui alfanya adalah 0,05. Tinggal masukin aja. Berarti FT-1 1050 unit ditambah dengan alfa 0,05 dikalikan 1000 min 1050 ya. Ini 1000 dikurangi 1050, ini negatif 50 dikalikan 0,05, hasilnya adalah negatif 2,5. Jadi 1050 dikurangi dengan 2,5, hasilnya adalah 1047,5. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan langsung komen di bawah ini. Selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi adalah analisis metode statistik yang digunakan untuk menentukan pengaruh antara paling tidak 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung, di mana tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel bergantung dalam hubungannya dengan nilai variabel bebas tertentu. Bas prediksi ini secara umum adalah data historik atau data sejarah sebelumnya, di mana pasti tetap Y-nya adalah sama dengan A plus BX. Cara mencarinya A-nya sama dengan Y rata-rata dikurangi dengan BX rata-rata ya. Kemudian nanti B-nya adalah N sigma XY dikurangi dengan sigma X kalikan sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan, dimana di sini N adalah jumlah observasi, X variabel bebas, Y variabel tergantung, A intercept fungsi pada aksis, Y bila X sama dengan 0, dan B merupakan kemiringan garis fungsi. X rata-rata atau rata-rata X, di mana rumusnya adalah sigma X per N, sedangkan Y rata-rata adalah sigma Y per N. Ini ya, langsung ke sini. Ini diketahui datanya. Ini biasanya sudah diketahui, kita hanya mencari yang ini. Kita butuhnya apa aja, itu kita harus melihat di rumusnya kita butuhnya apa aja
kita ternyata butuh adanya sigma XY ya. Sigma XY kita butuh, sigma X kita butuh, sigma Y kita butuh, sigma X kuadrat, kemudian nanti sigma X nanti baru dikuadratkan. Nah, kita mencari X barnya dulu, di mana sigma X dibagi dengan jumlah datanya. Ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 745 dibagi 12 hasilnya ini. Pun begitu untuk Y kita akan melihat sigma Y dibagi dengan 12 data juga ya, sama. Nah, ini B-nya kita masukkan sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Ini rumus A-nya, di mana Y rata-rata dikurangi dengan B. B-nya diperoleh dari sini, kemudian dikalikan dengan X barnya. X barnya ini ya. X bar atau X rata-rata hasilnya ini. Setelah itu kita akan memasukkan di persamaan regresi, diperoleh bahwa Y sama dengan A plus BX, Y-nya A-nya 22.455 ditambah 0,6128. Nih X-nya jika kita ingin meramalkan penjualan pada kuartal 1 tahun 2015 dengan izin konstruksi. Ini izin konstruksinya akan diketahui ya, izin konstruksinya ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, X-nya ini akan diketahui nanti. 70, maka diperoleh prediksi penjualannya adalah 6.535. Sampai di sini untuk materi mengenai peramalan atau forecasting. Mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat, sebenarnya ini bisa dijadikan satu persatu, tapi teman-teman saya harap teman-teman bisa mencerna materi ini dengan baik. Ini ada data di mana ini dijadikan tugas ya, tugas untuk materi di pertemuan kelima ini ya, pertemuan kelima. Karena jadi ini silahkan dicari menggunakan, carilah Y tahun 2017 dengan metode proyeksi tren yang least square ya, least square. Dan 2018. Diingat kalau untuk metode least square berarti dia nilai tengah. Dilihat datanya, dia merupakan data data ganjil atau genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dilihat lagi teman-teman bagaimana sebenarnya cara pengerjaannya di penjelasan materi tadi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.